Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Grezida Kraverin Bima Aji, Arifat Soliha, dan Arselia Malika Haifa Manjid, serta Dazar Janalianda, izin mempresentasikan penjelasan dari pengerjaan tugas kami. Pada sebuah reaktor nuklir, kita dapat mentransmutasikan bahan fertil TH232 menjadi bahan fisil U233 dan U235. Dengan demikian, jika kita mencampurkan TH232 ke dalam bahan bakar reaktor berbasis U233 dan U235 serta PU239, kita dapat memperoleh rasio konversi yang lebih besar, atau bahkan secara teoritis, kita akan mendapatkan reaktor pembiak. Jika bahan fisil yang dihasilkan dari transmutasi lebih banyak daripada bahan fisil yang dikonsumsi untuk reaksi fisi. Di tugas ini, kita diminta untuk menentukan berapa banyaknya U233 dan U235 yang diperoleh dari proses transmutasi TH232. Rantai peluruhan TH232 dapat dilihat dari gambar 1 dengan angka-angka yang tertera di gambar tersebut, menyatakan umur paruh dari nuklida. Data yang diperlukan untuk perhitungan dapat dilihat di tabel 1. Susunan model matematis yang menyatakan laju perubahan densitas nuklida yang ditampilkan pada gambar 1 dan program untuk menyelesaikan model matematis yang telah dibuat akan kami jelaskan pada kode berikut. Kami akan menjelaskan detail dari kode yang telah kami buat untuk menstimulasikan proses transmutasi TH232 dalam sebuah reaktor nuklir. Tujuan utama dari kode ini adalah untuk memodelkan perubahan densitas nuklida melalui serangkaian reaksi nuklir menggunakan metode numerik yang kita kenal sebagai Runge-Kutta Orde 4 atau RK4. Kode ini memungkinkan kita untuk memahami bagaimana TH232 berubah menjadi nuklida lain seperti TH233, PA233, dan akhirnya menjadi U233 yang merupakan bahan fisil. Di sini, kita mendefinisikan konstanta peluruhan dan penampang Lipton neutron yang diperlukan untuk perhitungan. Konstanta peluruhan diukur dalam satuan waktu dan untuk menunjukkan seberapa cepat nuklida berubah. Penampang lintang mengukur probabilitas terjadinya reaksi saat neutron mengenai nuklida tertentu. Selain itu, kita juga menentukan nilai awal dari flux neutron yang mengukur seberapa padat aliran neutron dari reaktor. Kemudian kita menentukan kondisi awal untuk setiap nuklida. Kondisi ini adalah densitas atomik masing-masing nuklida di awal proses. Dari sini, kita bisa melihat bahwa kita mulai dengan TH232, sementara nuklida lainnya dimulai dari nilai nol. Fungsi-fungsi ini menggunakan hukum laju reaksi untuk menentukan perubahan jumlah TH232 dan TH233 seiring waktu. Kita memperhitungkan bagaimana TH232 menangkap neutron dan berubah menjadi TH233 serta bagaimana TH233 mengalami perubahan radioaktif. Metode RK4 ini menggunakan 4 langkah perhitungan, yakni K1, K2, K3, dan K4 untuk memperkirakan nilai densitas nuklida pada langkah waktu berikutnya. Ini adalah metode yang akurat untuk menyelesaikan persamaan diferensial numerik. Dengan melakukan ini, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana TH232 bertransmutasi menjadi U233 seiring berjalannya waktu. Pada dasarnya, setiap langkah RK4 membantu kita menghitung perubahan kecil dalam jumlah masing-masing nuklida dan kita memperbarui jumlah mereka di akhir setiap langkah waktu. Untuk soal berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Arselia. Soal nomor 3 itu merupakan simulasi keadaan reaktor dengan flux neutron sebesar 10 pangkat 13, 10 pangkat 14, dan 10 pangkat 15 nano per sentimeter persegi per second. Bahan bakar yang digunakan adalah 232 thorium dan 233 uranium oksida dengan rasio berat 232 thorium banding 233 uranium sebesar 70 banding 30. Basis perhitungan setelah masa awal adalah masa awal oksida sebesar 1 ton. Jalankan simulasi untuk operasi reaktor selama 1 tahun. Dari coding ini, pertama kita tulis densitasnya yang telah diketahui dari tabel 1.
dan dicari densitas aktualnya dengan rumus yang sudah ditulis di coding. Kemudian di eh, ditulis penampang lintang. Penampang lintang ini diukur dalam ukuran ban yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu reaksi nuklir terjadi saat neutron mengenai nuklida. Semakin besar nilai penampang lintang, semakin besar probabilitas reaksi tersebut. Kami menjalankan simulasi ini dengan tiga nilai flux neutron yang berbeda seperti yang sudah disinggung tadi di awal untuk melihat bagaimana pengaruhnya. Oke. Metode numerik yang digunakan dalam persamaan ini adalah metode RK Orde 4 yang melakukan perhitungan numerik lebih akurat terhadap perubahan ini. Seperti yang sudah disinggung oleh rekan saya Iva, metode ini merupakan pendekatan langkah-langkah kecil untuk memperkirakan perubahan jumlah nuklida dalam setiap interval waktu sehingga memberikan hasil yang lebih presisi dibanding metode numerik lainnya. Terus. Ini plotting untuk setiap flux neutron adalah perhitungan untuk tiap fluxnya tadi, di mana neutron TH232 itu adalah uh, atom TH232 yang di atas tadi merupakan perkalian. Terus dari dari soal ini diperoleh grafik berikut. Analisis dari grafik berikut adalah dapat dilihat bahwa jumlah TH23 thorium 232 yang merupakan garis penuh terdapat warnanya dalam legend itu adalah semua garis yang mewakili thorium 232 menunjukkan penurunan secara perlahan. Ini menunjukkan bahwa thorium 232 mengalami penangkapan neutron selama periode 1 tahun, di mana semakin tinggi flux neutron, contohnya garis ungu untuk flux 10 pangkat 15, penurunan thorium 232 lebih cepat karena lebih banyak reaksi penangkapan neutron terjadi. Sementara untuk garis putus-putus yang merupakan jumlah uranium 233 itu menyatakan bahwa jumlahnya cenderung stabil dan atau menurun sedikit. Hal ini disebabkan oleh dua proses yang bersaing, yaitu pembentukan uranium 233 dan thorium dari thorium 232 melalui penangkapan neutron dan konsumsi uranium 233 melalui reaksi fisi. Pengaruh flux neutron ini sendiri terlihat bahwa dalam U233 relatif stabil, sementara flux yang lebih tinggi akan terlihat penurunan yang lebih signifikan dengan jumlah uranium 233, terutama garis merah dan coklat putus-putus, menunjukkan bahwa laju fisi meningkat sehingga mengonsumsi lebih banyak uranium 233. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Zilda. Untuk soal yang nomor 4, dengan pertanyaan, buatlah plot untuk massa 232TH, 233U, dan 235U, dan rasio antara bahan bakar fisil 233U dan 235U terhadap total bahan bakar fisil dan fertil sebagai fungsi waktu. Apakah rasio yang dapat masih di bawah 20% sepanjang waktu? Untuk metode program yang kami gunakan masih sama dengan nomor-nomor yang sebelumnya yang telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu metode Runge-Kutta Orde 4. Kami memodelkan perubahan nuklida ini dengan mengulangi proses RK4 setiap jam selama 1 tahun penuh. Setelah kami mendapatkan jumlah atom yang dihasilkan dari simulasi, kami mengonversinya kembali ke massa dan gram, dalam gram. Selain TH232 dan U233, kami juga menambahkan massa tetap dari U235 dalam plot untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang campuran bahan bakar nuklir. Meskipun kami tidak memodelkan perubahan massa U235, kami asumsikan nilai ini konstan sepanjang simulasi sebagai titik referensi.
Langkah terakhir adalah memvisualisasikan hasil simulasi dengan menggunakan plot grafik. Ini menunjukkan bagaimana massa TH232 berkurang seiring waktu karena transmutasi, sementara massa U233 meningkat sebelum akhirnya stabil atau menurun tergantung pada reaksi fisi. Kita juga bisa melihat massa U235 sebagai nilai konstan dari plot tersebut. Lanjut ke bagian grafik. Di sini massa TH232 terlihat pada garis biru. Sepanjang 1 tahun, massa TH232 terlihat hampir tidak berubah, menunjukkan stabilitas yang tinggi. Hal ini menandakan bahwa laju konversi TH232 menjadi U233 melalui penangkapan neutron cukup lambat, dan sebagian besar TH232 masih tersisa dalam bentuk asalnya. Lalu untuk massa U233 yang digambarkan oleh garis orange, di awal simulasi, massa U233 dimulai sekitar 300.000 gram atau 300 kilogram. Namun terlihat mengalami penurunan bertahap selama 1 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pembentukan U233 dari TH232, U233 yang terbentuk juga mengalami konsumsi selama melalui reaksi fisi. Penurunan massa U233 menandakan bahwa laju reaksi fisi cukup tinggi sehingga U233 yang dihasilkan dari konversi TH232 digunakan untuk menghasilkan energi di dalam reaktor. Lalu kemudian untuk massa U235 yang digambarkan dengan garis hijau, massa U235 dalam grafik tetap konstan sepanjang tahun pada level sekitar 50 gram. Ini sesuai dengan asumsi yang diberikan dalam kode bahwa U235 tidak mengalami perubahan dalam jumlah, digunakan sebagai titik referensi yang tetap. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dea. Soal selanjutnya adalah rasio antara bahan fisil, yaitu 233U dan 235U terhadap total bahan bakar yang terdiri dari bahan bakar fisil plus fertil sebagai fungsi waktu. Lalu, apakah rasio yang didapat masih di bawah 20% sepanjang waktu? Pada bagian atas coding, terdapat informasi yang telah tersedia pada tabel di atas sebelumnya. Bahan fisil yang diukur dengan variasi 3 flux sesuai dengan penjelasan teman saya sebelumnya juga. Lalu hasil yang didapat dihitung dari rasio bahan fisil selama 1 tahun. Setelah itu, kita dapat mencari total bahan bakar dan mendapatkan rasio bahan fisil terhadap bahan bakar total yang telah dicari tadi. Bawah lagi, Zil. Hmm. Pada bagian ini, kita dapat mencari total bahan bakar, lalu membuat rasio bahan fisil yang terhadap bahan bakar total sepanjang waktu. Lalu, hasil terakhir yang kita dapat adalah mengecek rasio di bawah 20% sepanjang waktu dan menampilkan plot hasil perhitungan yang telah dilakukan. Nah, pada grafik ini, semua garis menunjukkan tren penurunan dalam rasio bahan fisil sepanjang 1 tahun. Ini menunjukkan bahwa bahan fisil terus berkurang seiring waktu karena dikonsumsi dalam reaksi fisik. Penurunan ini lebih cepat pada flux yang lebih tinggi. Contohnya pada flux neutron terendah yaitu 10 pangkat 13 nano per centimeter kuadrat per second, rasio bahan fisil menurun perlahan dan stabil, sementara pada 10 pangkat 14 nano per centimeter kuadrat per second, penurunan rasio fisil lebih cepat daripada flux yang sebelumnya. Selanjutnya pada 10 pangkat 15, yaitu garis hijau, rasio flux tertinggi, rasio bahan fisil mengalami penurunan yang tajam di awal tahun dan mendekati 0 dalam waktu kurang dari 0,3 tahun. Ini menunjukkan bahwa reaksi fisil sangat cepat pada flux tinggi menghabiskan bahan fisil dengan cepat.
Pada soal terakhir, kita diminta untuk membuat plot untuk rasio konversi atau CR sebagai fungsi waktu. CR secara sederhana didefinisikan sebagai rasio antara massa bahan fisil yaitu 233U dan 235U yang terbentuk terhadap massa bahan fisil yang dikonsumsi. Nah, apabila nilai CR lebih dari 1, maka reaktor disebut sebagai reaktor pembiak atau breeder reaktor karena terjadi reaksi pembiakan di mana massa bahan fisil yang terbentuk melebihi bahan fisil yang dikonsumsi dan lalu kita juga ditanya terhadap pencapaian reaktor tersebut di kondisi pembiakan atau tidak. Pada bagian coding, masih sama dengan soal sebelumnya, data yang digunakan masih sama dari tabel yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, dengan variasi flux yang sama juga, dan variasi waktu 1 tahun. Dengan metode Runge-Kutta Orde 4, yang membedakan coding pada soal ini dan soal sebelumnya adalah pada soal ini kita menginisialisasi variabel CR dalam waktu 1 tahun, di mana hasil akhir lalu hasil akhir yang dikeluarkan adalah plot rasio konversi terhadap waktu dan menentukan apakah CR lebih dari 1 sepanjang waktu. Dalam grafik ini, ketiga garis, yaitu biru, oranye, dan hijau, di mana pada grafik aslinya kita tidak terlihat, semua ini berarti menunjukkan nilai CR yang konstan dan berada di garis 0 sepanjang tahun, di mana eh, tidak ada konversi yang signifikan dari bahan subfisil menjadi bahan fisil yang terdeteksi dalam simulasi ini. Secara teoritis, CR lebih dari 0 menunjukkan bahwa lebih banyak bahan fisil yang diproduksi dibandingkan yang dikonsumsi, sedangkan CR kurang dari 0 berarti konsumsi bahan fisil lebih besar daripada yang diproduksi. Sedangkan nilai CR sama dengan 0 yang terdapat dalam simulasi kita kali ini mengindikasikan bahwa tidak ada perubahan bersih dalam konversi yang terjadi. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi grafik tersebut menunjukkan CR sama dengan 0, yaitu tingkat produksi dan konsumsi yang sama, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Lalu efisiensi reaksi penangkapan neutron rendah yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, di mana penampang lintang penangkapan neutron yang kecil atau flux neutron yang tidak cukup tinggi, sehingga produksi U233 mungkin tidak terjadi pada tingkat yang dapat dilihat dalam perubahan CR. Lalu, ada kondisi awal dan parameter simulasi, di mana parameter awal yang salah atau tidak sesuai bisa menyebabkan rasio konversi yang berubah. Maaf, yang tidak berubah. Lalu terakhir ada pengaruh flux neutron. Kita di grafik tidak terlihat, tetapi kita sudah melakukan 3 variasi flux neutron yang berbeda dan tidak mempengaruhi hasil CR. Hal ini bisa berarti bahwa meskipun flux berubah, laju penangkapan neutron dan konsumsi bahan fisil tetap berada dalam keseimbangan yang sama. Jadi soal selanjutnya itu dilakukan perbedaan rasio berat thorium 232 dan uranium 233 dengan komposisi 75:25. Nah, untuk cara pengerjaannya itu kurang lebih sama seperti dengan komposisi 70:30, hanya diubah di bagian ini proporsi bahan bakar. Kemudian grafik yang didapat adalah seperti ini. Nah, grafik ini memperlihatkan sama seperti sebelumnya kondisi serupa namun dengan rasio awal yang lebih tinggi sekitar 0,30
Penurunan terjadi lebih tajam di semua fluks dibandingkan grafik pertama, terutama untuk fluks 10 pangkat 15, di mana rasio turun hampir ke 0 dalam waktu singkat. Ini menunjukkan bahwa peningkatan fluks mempercepat konsumsi uranium 233 dan membuat stok bahan fisil habis lebih cepat. Selanjutnya, komposisi dilakukan pada perbandingan 80/20. Sama seperti sebelumnya, hanya diubah di sini proporsi bahan bakar dan rumus lainnya adalah sama. Grafik yang dihasilkan adalah sebagai berikut, di mana grafik ketiga ini eh, perbedaannya terdapat pada rasio awal juga yang tampaknya sedikit lebih tinggi dari grafik-grafik sebelumnya. Penurunan pada flux 10 pangkat 13 lebih lambat, tetapi flux yang lebih tinggi, yaitu 10 pangkat 14 dan 10 pangkat 15, menyebabkan rasio bahan fisil berkurang drastis, mirip dengan pola sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi flux, semakin cepat konsumsi bahan fisil, terutama uranium 233, dan rasio turun lebih cepat tanpa adanya produksi yang bisa mengimbanginya. Kesimpulannya adalah dari ketiga grafik tersebut ditunjukkan bahwa flux tinggi mempercepat penurunan rasio bahan fisil, sedangkan rasio awal yang lebih tinggi memungkinkan konversi yang lebih besar di awal sebelum akhirnya konsumsi mendominasi. Untuk efisiensi operasional yang lebih baik, eh, ada pentingnya untuk pengontrolan flux dan memantau kondisi awal bahan bakar. Untuk soal nomor 4, akan dilakukan prosedur yang sama untuk setiap kasusnya, namun tetap akan ada perbedaan dari ketiga grafik sesuai dengan kasusnya. Ketiga grafik menunjukkan perubahan massa thorium 232, uranium 233, dan uranium 235 selama 1 tahun dengan kondisi awal dan laju konsumsi yang berbeda. Grafik pertama yaitu telah tertampil di layar, memperlihatkan massa TH232 yang stabil sekitar 700.000 gram, sementara U233 berkurang secara bertahap, menunjukkan konsumsi yang lebih lambat dan efisien. Lalu pada grafik kedua, seperti yang telah tertampil juga di layar, penurunan U233 lebih cepat, mengindikasikan konsumsi yang lebih tinggi. Meskipun kondisi awal serupa dengan grafik pertama. TH232 tetap stabil, menunjukkan konversi yang tidak signifikan. Untuk grafik yang terakhir, yaitu untuk grafik ketiga, pada grafik ketiga, U235 tetap konstan di sekitar 50 gram. Secara keseluruhan, grafik pertama menunjukkan penggunaan bahan bakar yang lebih efisien, sementara grafik kedua dan ketiga menunjukkan konsumsi cepat yang mungkin kurang optimal. Untuk operasi reaktor yang lebih efisien, penting untuk menyeimbangkan flux neutron dan kondisi awal bahan bakar. Oke, untuk penjelasan lebih lanjut dengan variasi komposisi untuk thorium sebesar 75% dan uranium 25%, maka grafik rasio antara bahan fisil terhadap total bahan bakar sebagai fungsi waktu dapat dilihat seperti berikut. Di mana pada grafik ini rasio bahan fisil awal berada di sekitar 0,20% dan maksud saya sekitar 20% dan menurun perlahan sepanjang tahun dengan penurunan paling tajam. Terlihat pada flux tertinggi yang berwarna hijau di mana flux mengalami penurunan paling tajam di awal tahun. Lalu pada flux yang paling rendah berwarna biru, rasio menurun lebih stabil, menunjukkan bahwa produksi UU233 dari thorium 232 masih bisa mengimbangi konsumsi. Sementara untuk grafik dengan komposisi rasio berat 232 TH sebesar 80% dan 233 uranium sebesar 20%, didapat rasio
Didapat grafik rasio bahan fisil terhadap total bahan bakar selama 1 tahun sebagai berikut. Eh, Kondisi ini merupakan kondisi yang serupa, namun dengan rasio awal lebih tinggi, sekitar 0,30, sehingga penurunan terjadi lebih tajam di semua flux dibandingkan dengan grafik yang sebelumnya. Terutama untuk flux 10 di 10 pangkat 15, yaitu garis berwarna hijau, di mana rasio turun hampir ke nol dalam waktu yang sangat singkat. Ini menunjukkan bahwa peningkatan flux mempercepat konsumsi U233 dan membuat stok bahan fisil habis lebih cepat. Lalu, eh, pada grafik yang pertama kali saya tampilkan tadi, yaitu pada komposisi bahan uranium sebesar 30% dan thorium sebesar 70%, maka rasio bahan rasio bahan fisil terhadap total bahan bakar selama 1 tahun yang didapat adalah seperti berikut. Dengan kondisi eh, yang sama dengan grafik kedua, tetapi rasio awal tampaknya sedikit lebih tinggi lagi dengan penurunan pada flux 10 pangkat 13 di mana garis biru lebih lambat. Namun flux yang lebih tinggi 10 pangkat 14 menyebabkan rasio bahan fisil berkurang drastis dan mirip dengan pola sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi flux, semakin cepat konsumsi bahan fisil terutama U233 dan rasio turun lebih cepat tanpa adanya produksi yang bisa mengimbanginya. Dari ketiga grafik di atas yang dengan komposisi yang berbeda, ini menunjukkan untuk variasi flux yang berbeda juga rasio fisil masih melebihi 20% pada beberapa titik. Mana yang paling awal? Oh, ini dia. Masa. Yang terakhir adalah variasi komposisi uranium dan thorium terhadap flux untuk membuat plot untuk rasio konversi atau CR sebagai fungsi waktu. Nah, dari ketiga variasi komposisi yang disediakan, yaitu pertama, komposisi uranium sebesar 0,30, lalu thorium 0,70, menghasilkan grafik yang seperti ini. Lalu ada variasi di mana thorium sebesar 0,75 dan uranium 0,25 menghasilkan grafik yang kurang lebih signifikan atau hampir sama, sehingga kita tidak bisa melihat secara detail perbedaan yang ada. Terakhir adalah variasi untuk rasio berat thorium sebesar 80% dan uranium sebesar 20%. Dan memperoleh hasil plot untuk rasio CR terhadap waktu kurang lebih sama. Nah, ketiga grafik ini menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan atau penurunan bersih dalam jumlah bahan fisil selama 1 tahun yang menghasilkan nilai CR konstan di 0. Ini bisa digambarkan sebagai keseimbangan antara produksi dan konsumsi, sehingga di mana tidak ada perubahan bersih dalam stok bahan fisil karena produksi melalui transmutasi diimbangi sepenuhnya oleh konsumsi melalui reaksi fisi. Lalu, pengaruh tidak signifikan dari variasi flux neutral. Flux yang lebih tinggi tidak menyebabkan perubahan signifikan dalam CR.
yang bisa berarti laju transmutasi bahan subsisil tidak cukup tinggi untuk meningkatkan stok bahan fisil yang ada. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.